بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Masih kita melanjutkan kajian kita dari kitab Tanbihat Muhimmah li Talibil Ilmi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan keterangan yang disebutkan oleh penulis buku ini bahwasannya seorang penuntut ilmu hendaknya semangat dalam mengatur waktu. Nah, ya ikhwan, di sini ya tulabul ilm, di sini khususnya antum yang tersibukkan dengan durus, kadang susah membagi waktu untuk menghafal. Sebenarnya masa liburan seperti ini adalah kesempatan bagi antum untuk menghafal. Dulu kalau kita di Yaman, di hari-hari biasa kita sibuk dengan dars kitab, menyelesaikan buku ini, buku ini, buku ini. Nanti ketika datang Ramadan, masuk bulan Ramadan, kita fokus ke menghafal Al-Quran, memurajaah Al-Quran. Bukan datang Ramadan, liburan kosong, antum sibuk dengan jalan-jalan. Jangan seperti ini. Untuk apa antum harus mau refreshing, jalan-jalan? Ya, kalau menurut ana sih hal yang seperti itu menyia-nyiakan waktu bagi antum yang datangnya dari tempat yang jauh. Antum manfaatkan. Masa antum menuntut ilmu itu singkat, ya ikhwan. Apalagi antum-antum yang datang dari tempat yang jauh. Ji'tum min masafah ba'idah. Datang dari jarak yang jauh, jarak tempuh yang sangat jauh. Seharusnya antum bisa memanfaatkan waktu-waktu liburan seperti ini untuk talabul ilmi syar'i. Coba antum manfaatkan waktu murajaah liburan ini tadi. Kalau antum targetkan satu hari satu halaman Al-Quran, selama liburan 10 hari antum bisa dapat berapa? Hah? Setengah juz. Kalau 20 hari 1 juz. Rugi atau untung? Antum untung. Tapi kalau antum habiskan waktu puluh kilir, jalan ke situ, jalan ke sini, itu sia-sia. Ya. Kemudian disebutkan oleh penulis buku ini ayyakuna dza khuluqin. Ya. Hendaknya poin yang kelima yang perlu diperhatikan bagi seorang penuntut ilmu, ayyakuna dza khuluqin. Hendaknya dia seorang penuntut ilmu tersebut memiliki akhlak. Fa innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ahsanan nasi akhlaqan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Rasul paling bagus akhlaknya. Nah, ini juga seorang thalibul ilmi harus berjiwa, berakhlak dengan akhlak thalibul ilmi. Dari penampilan rambut, ya, layaknya penampilan seorang thalibul ilmi, bukan rambutnya gondrong berpirang-pirang. Penuntut ilmu layak tidak bertato? Tidak layak seorang thalibul ilmi bertato. Penuntut ilmu layak tidak ngerokok?
Nggak layak. Penuntut ilmu layak nggak nongkrong di pinggir-pinggir jalan? Nggak layak. Perbuatan, tindakan, pakaian, tata cara ngomong, seorang thalibul ilmi harus berakhlak dengan akhlak yang baik. Kenapa? Dikarenakan thalibul ilmi adalah qudwah linnas. Kalau seandainya thalibul ilmi yang menjadi patokan, yang menjadi panutan bagi orang-orang awam tidak memiliki akhlak dengan akhlak yang baik, maka siapa yang bisa dijadikan patokan lagi? Siapa yang bisa dijadikan panutan bagi orang-orang awam? Orang awam akan justru merendahkan antum, akan mengatakan antum, lihat tuh si fulan, santri masa seperti itu, santri masa nongkrong di tempat internet dari jam 10 malam sampai jam 3 subuh, misalkan jam 1 malam, seorang santri. Lah wajar apa enggak? Kira-kira kalau santri main game di warnet, wajar apa enggak? Akhlak baik apa enggak? Enggak bagus. Ya. Misalkan lagi ada seorang santri yang dia nongkrong di tempat-tempat karaoke, layak ataukah tidak? Tidak layak. Maka dari sini yang harus dan wajib antum perhatikan, seorang thalibul ilmi hendaknya dia berakhlak dengan akhlak seorang thalibul ilmi. Akhlak yang baik, perangai yang baik, tutur bahasanya, dalam berucap, dalam berkata, itu perlu diperhatikan. Nabi SAW adalah panutan kita semua dalam berakhlak dengan akhlak yang baik. Qala Ibrahim Al-Harbi rahimahullah ta'ala, berkata Ibrahim Al-Harbi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, yanbaghi, selayaknya, sepantasnya, lirrajul, bagi seseorang itu, idza sami'a syai'an min adabin nabi sallallahu alaihi wasallam ayyatamassaka bihi, selayaknya bagi seseorang tatkala dia mendengar sesuatu dari adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengar hadis tentang adab, mendengar hadis tentang akhlak, bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, selayaknya bagi dia ayyatamassaka bihi, dia berpegang dengannya, komitmen dengannya, dia amalkan. Itu yang selayaknya bagi seorang penuntut ilmu. Ketika mendapati ada seseorang yang tidak berakhlak dengan akhlak Nabi dalam keadaan statusnya sebagai santri, kadang menjadi celah bagi dia untuk dikritik oleh banyak orang. Jelas? Ya? Maka kami nasihatkan, ya, kami anjurkan bagi antum semua, berupayalah untuk berakhlak dengan akhlak seorang thalibul ilmi. Kemudian yang keenam, ayyakuna sahiba waqarin wa sakinatin. Poin yang keenam yang perlu diperhatikan bagi seorang thalibul ilmi, ayyakuna sahiba waqar wa sakinah. Hendaknya dia adalah orang yang memiliki ketenangan. La sahiba khiffatin wa taishin, bukan orang yang ngawur-ngawuran, nganar-nganar. Khiffah, orang yang rendahan, ya, suka teriak-teriak, ya. Taish, yaitu ngawur. Wa rahimahullahu al-Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Qal, beliau mengatakan, inna haqqan 'ala man talabal ilma ayyakuna lahu waqarun wa sakinatun wa khasyatun. Sesungguhnya selayaknya bagi penuntut ilmu dia menjadi orang yang memiliki waqar, ya, ketenangan, wa sakinah wa khasyah. Waqar, tenang dalam berucap, sakinah, tenang dalam berbuat, bertindak, wa khasyah, penuh kekhusyukan.
wa yakuna muttabi'an li athari man madha qablahu, dan juga selayaknya bagi seorang talibul ilmi dan harus berupaya untuk ittiba, mengikuti jejak orang-orang terdahulu, yaitu seorang talibul ilmi, ya, akhlaknya baik, orang yang tenang, santun, kalem, ya. Wa qala al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, berkata al-Khatib al-Baghdadi, yajibu ala talibil hadis, wajib bagi seorang talibul hadis, lihat ayyatajannabal la'bah, untuk menjauhi main-main. Jangan banyak main, ya. Izin Ustaz, main kemana? Anda mau main Ustaz, main kemana? Ke warnet Ustaz. Nah, itu permainan apa? Mau main apa itu? Di warnet main apa kira-kira? Zailanya apa? Orang pesantren mau ke warnet itu biasanya main apa? Main game. Kira-kira layak enggak seorang talibul ilmi itu main game? Dan enggak layak ya, enggak bagus ya. Main game. Seorang talibul ilmi kira-kira main gaple, cetok. Layak enggak? Enggak layak ya enggak? Wal abas, hendaknya juga seorang talibul ilmi menjauhi al abas. Abas itu melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya, yang sia-sia. Ya. Wat tabazzul fil majalis, ya. Hendaknya juga seorang talibul ilmi menjauhi perbuatan-perbuatan yang tabazzul, yang dianggap rendah di majelis, dianggap hina kalau lagi ngumpul-ngumpul. Jangan, misalnya tertawa terbahak-bahak di majelis tersebut, ya. Ketawa, tapi jangan terlalu kayak seperti orang awam, melakukan hal-hal yang rendah hina, yang menjatuhkan wibawanya antum di majelis. Jangan. Bisakhaf, yaitu dalam bentuk apa? As-sakhaf, teriak-teriak, ya. Wadhahik, ketawa terbahak-bahak, ketawa kokoha, ngakak, ya. Wa kathratit tanadur, ya. Dan banyak memunculkan sesuatu yang nyeleneh, yang nadir, ya. Wa idmanil mizah wal iksar minhu, terlalu berlebihan dalam bercanda, itu tidak diperbolehkan. Wa inna ma yustajazu minal mizah yasiruhu wa nadiruhu wa tarifuhu alladzi la yakhruj an haddil adab wa tariqatil ilmi. Yang diperbolehkan dalam bercanda, kelakaran bahasa kitanya, ya, itu sesuatu yang sedikit, yang lucu-lucu, yang unik, yang tidak keluar dari batasan adab dan jalan ilmu. Itu boleh. Contoh misalkan ada candaan Syekh Ibnu Utsaimin dengan Syekh bin Baz. Kata Syekh bin Baz bilang ke Syekh Ibnu Utsaimin, kenapa engkau tidak poligami, ta'addud? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, enggak, ana muwahhid. Muwahhid itu anak cuma satu saja. Kata Syekh bin Baz, tauhiduka tauhidul khaif. Tauhiduka tauhidul khaif. Tauhidmu tauhid orang penakut. Takut istri maksudnya. Ya, ketawa mereka. Ya. Nah, wakila pernah Syekh Al-Albani mengendarai mobil. Ya, pernah dengar kan kisahnya? Terus ada yang bilang sama Syekh Al-Albani, Syekh, pelan-pelan saja tuh. Syekh bin Baz memfatwakan siapa yang mengendarai kendaraan ngebut kemudian kecelakaan, maka dia dianggap bunuh diri. Haram fatwanya beliau. Apa kata Syekh Al-Albani? Hadil fatwa man la yujarrib al-qiyadah. Ini fatwa muncul dari orang yang tidak punya pengalaman dalam kendaraan mobil. Lalu ya,
Sampailah kepada Syekh bin Baz ya, tentang pernyataan Syekh Al-Albani tersebut. Lalu ditimpali oleh Syekh bin Baz, apa? Kata Syekh bin Baz, ya, itu ya, orang yang membolehkan ngebut itu tadi, ya. Hadil fatwa, fatwa seperti itu saudara keluar dari siapa? Man la yadfa, man lam yadfa al mukhalafah. Itu fatwa muncul dari orang yang belum pernah bayar denda. Ya enggak? Nanti kalau udah kena denda baru dia, maksudnya kena denda pelanggaran di jalan raya. Ya. Ini kan candaan ya. Nah, seperti itu. Fa amma muttasiluhu wa fahishuhu wa sakhifuhu wa ma awghara as-sudur wa jalb syar atau wajal basyar fa innahu mazmum. Adapun candaan yang muttasiluhu terus menerus, dikit-dikit nak bercanda, dikit-dikit nak mainan, dikit-dikit nak kelakaran, dikit-dikit masuk itu penesan, wa fahishuhu keji candaannya, sakhif rendah hina, atau candaan yang bikin awghara as-sudur, bikin dongkol sakit hati. Dia bercanda tapi nyakitkan, ya. Sehingga candaan yang bisa apa? Jalabas syar, menimbulkan keburukan. Fa innahu mazmum. Itu candaan yang tercela. Antum bercanda-canda boleh. Kata sebagian orang, canda itu ibarat garam. Kalau ndak ada candaan juga ndak unik, ndak asyik ya. Kaku, serius. Ada terus candaan, ingat. Orang awam itu kadang gara-gara candaan bisa bebunuhan. Iya enggak? Wa kathratul mizah wadh-dhahik tadau minal qadar wa tuzilul muru'ah. Banyak bercanda, banyak tertawa merendahkan kedudukan dan menghilangkan wibawa. Kedudukan antum akan rendah kalau terlalu banyak bercanda. Seorang talibul ilmi boleh bercanda tapi sesuai dengan kebutuhan. Canda pun jangan yang bohong, ya. Nggak boleh canda bohong, kelakaran. Tapi jangan terus-terusan kelakaran. Jangan terus bercanda. Ini canda terus sampai sering bercanda. Ustadz mau dicandai, itulah akibatnya mau kena lempar pakai air minum. Ya benar. Gimana kalau kata antum? Wajar nggak santri? Ustadz mau dicandain, mau dimainin. Gimana? Farhan, antum belum datang ke sini ya? Ya? Belum. Farhan belum datang ya? Yang anak lempar santri pakai air minum di sini? Belum ya? Ustadz mau dicandai. Kita pertanyaan serius. Ya? Kasih pertanyaan. Malah ustadz dicandain. Itu ndak ada antum. Ada tempatnya, orang serius-serius. Orang canda-canda. Pernah ada salah seorang ustadz, ana saksikan sendiri dari ustadz yang alumni Darul Hadis Damaj. Jadi kita di suatu mobil, ya. Ini ustadz terlalu berlebihan bercanda. Orang serius, dia bercanda. Sampai ustadz yang satu itu bilang gini, anak serius, bukan bercanda. Diam, kami aja diam. Ini pikir terlalu berlebihan, nggak boleh. Difahami? Ada waktu-waktunya antum bercanda. Kalau serius, antum bercanda. Nah, itu merendahkan wibawa antum, merendahkan kedudukan antum. Difahami baik-baik? Ya. Bercanda yang kira-kira normal, ya. Contoh ya, disebutkan kisah di zaman dahulu oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Ya, Ibnul Jauzi. Jadi Al-Imam Ibnul Jauzi menceritakan ada buku, bagus bukunya, Akhbarudz Dziraf wal Mutamajjinin. Ya. Disebutkan di buku itu, jadi ada seseorang yang bilang ke temannya, aku mau melihat syaitan. Yang melihat syaitan. Katanya dia, bisa kalau engkau mau melihat syaitan. Ambil kaca.
mir'ah, cermin. Summa tangdur ilal mir'ah, kemudian engkau lihat cermin. Satara syaitonan, pasti engkau akan melihat syaiton. Faham antum? Hah? Faham? Nah, itu tadi. Ya. Nah, di sini candaan bukan? Candaan. Nah, itu disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi. Ada lagi candaan kisah burung, tapi ini candaan Allah alam benar sahih atau tidaknya ya, tapi disebutkan di buku Al-Imam Ibnu Jauzi tadi, namanya Akhbarudz Dzirab wal Mutamajjinin. Jadi ada burung hudhud mau ngundang Nabi Sulaiman dan bala tentaranya, ngundang makan dengan daging. Tentara Nabi Sulaiman banyak. Datanglah Nabi Sulaiman dan bala tentaranya. Undangannya di mana? Di pinggir telaga, danau. Banyak sekali tentara Nabi Sulaiman, pasukannya, dan Nabi Sulaiman nunggu jamuan tersebut. Tiba-tiba datang burung hudhud dengan terbang ke arah Nabi Sulaiman di pinggir danau ini tadi, dengan membawa 1 ekor belalang. Kemudian dijatuhkanlah belalang tadi ke tengah danau tadi. Hudhudnya bilang, ini laham al-jarad, daging belalang, dan itu kuahnya. Silakan kalian menikmati. Ya. Hah? Nah, carilah buku itu, bagus sekali antum. Ana dulu zaman-zaman ana masih jadi santri itu suka baca buku itu tadi. Namanya Akhbarudz Dzirab wal Mutamajjinin. Kisah orang-orang yang agak sewot-sewot, agak stres-stres, aneh-aneh, lucu-lucu. Ya. Nah, kalau antum bosen belajar, baca buku itu. Ini enggak bosen, izin Ustaz, mau kemana? Udah pening Ustaz, belajar terus. Stres. Kepala udah gundul masih aja stres. Akhirnya izin kemana? Pengen ke mall Ustaz, lihat. Mau lihat apa antum di mall? Lihat dosa. Hah? Sudah ke mall, balik-balik ngeblank. Ya enggak? Antum lihat wanita-wanita yang tidak menutup aurat di situ. Difahami? Nah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ya, naktafi bihadzal qadar.